Terbentang BPBL Lombok, tempat kami berkreasi dan berinovasi. Instrumen yang sering digunakan untuk memprediksi keberlanjutan di perikanan adalah RAPFIS, Rapid Assessment Technique for Fisheries, yang dikembangkan oleh Fisheries Center, University of British Columbia. Salah satu indikator dimensi keberlanjutan yaitu dimensi ekologi. Contoh parameter yang diukur dalam dimensi ekologi ini adalah kandungan padatan terlarut, kecepatan arus, oksigen terlarut, suhu, salinitas, kandungan amonium, dan bahan organik total atau biasa disebut TOM, Total Organic Matter. Pengukuran parameter-parameter ini tentunya memerlukan peran laboratorium. Saat ini, dikenal berbagai macam bahan aktif atau bioaktif yang diklaim mampu untuk memperbaiki kualitas air lingkungan budidaya seperti probiotik. Contoh pada case ini, seorang pembudidaya mengaplikasikan probiotik ke kolamnya dengan dosis 1 kg per 0,4 hektar tiap 2 minggu untuk memastikan apakah bahan tersebut mampu improve kualitas air. Maka pembudidaya tersebut melakukan pengukuran parameter amoniak dan oksigen terlarut, parameter yang menjadi ruang lingkup di laboratorium. Kalangan pengusaha biasanya menggunakan data hasil uji laboratorium sebagai dasar penentuan kebijakan sehingga terjadi keseimbangan antara kemajuan bisnis dan keberlanjutan lingkungan. Tentunya termasuk pembudidaya dan teman-teman yang mempunyai usaha ikan. Nah, konklusi dari video ini, kami punya 9 alasan kenapa teman-teman perlu memilih Laboratorium Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok. Yang pertama, pengujian akurat. Laboratorium Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok telah terakreditasi ISO 17025-2017 dengan 7 parameter uji, yaitu WSSV, IMNV, HPND, VNN, Megalocystis, total bakteri, dan Vibrio sp. Akreditasi adalah pengakuan oleh lembaga penilai yang biasa dikenal dengan Komite Akreditasi Nasional bahwa laboratorium telah memenuhi standar kualitas dan kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Kedua, peralatan terkalibrasi. Peralatan telah terkalibrasi rutin setiap tahun dari laboratorium kalibrasi seperti Caltesis dan Pascal, dan kalibrasi internal berkala oleh analis laboratorium. Kalibrasi adalah proses menera atau membandingkan akurasi suatu alat atau instrumen dengan standar yang ditetapkan sehingga hasil analisa sampel nantinya akan tertelusur pada standar internasional. Yang kita kalibrasi kali ini adalah alat centrifuge. Yang dibutuhkan alatnya yaitu yang pertama alatnya itu sendiri, yang kedua alat pengukur putaran RPM, itu tachometer namanya, yang ketiga stiker yang bisa memantulkan cahaya. Nanti kita tempelkan di tengah-tengah sini, jadi nanti putarannya akan terbaca oleh alat tachometer. Kita tutup alatnya, kemudian kita setting RPM atau kecepatan yang kita butuhkan. Kami setting misalkan 4000 RPM. Setelah setting 4000, kita mulai start. Kemudian kita tunggu sampai RPM-nya mencapai maksimal, itu 4000 yang kita setting tadi. Kemudian nyalakan alat tachometer dengan menekan tombol power. Kemudian arahkan infrared yang ada di alat ini ke bagian atas centrifuge yang telah kita tempel stiker tadi. Ini kita arahkan ke yang bagian tengah. Nah, di alat itu terbaca
Kecepatannya 3.800. Dengan kecepatan ini yang kita setting tadi, alat ini masih normal, simpangannya tidak terlalu jauh nih, bahkan bisa diangkat 3.900, bahkan mencapai 4.000 juga. Nah, nanti koreksinya kita bagi hasil pengukuran, misalkan 4.000 ini berarti dia, kalau 4.000 berarti 100% masih bagus dari hasil pengukuran dengan tachometer ini. Atau misalkan 3.900 pun ini masih di angka 99%. Jadi alat ini masih layak dan masih bagus untuk pengujian. Ketiga, metode uji tervalidasi dan terverifikasi. Metode uji yang dipergunakan mengadopsi dari World Organization for Animal Health atau WOH atau OIE, Standar Nasional Indonesia atau SNI, jurnal internasional dan manual dari produsen kit yang telah diverifikasi. Yang keempat, sumber daya manusia. Laboratorium Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok memiliki 8 analis kompeten yang berasal dari lulusan kampus ternama seperti USU, UI, STP, UNSUD, UGM, Unibrau, dan UNUD. Nama saya Joko Santoso. Saya bekerja di Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan sudah 17 tahun, dari 2008. Setiap hari pekerjaan saya di bidang biologi molekuler. Saya menguji penyakit dari udang, ikan, dan biota lainnya. Pelatihan yang pernah saya ikuti, pelatihan bidang kesehatan ikan dan lingkungan, teknis PCR, polymerase chain reaction, ada beberapa pelatihan di Australia. Laboratorium kami memiliki customer dari pembudidaya, kemudian akademisi, juga dari dinas lingkungan hidup, dan juga dari mahasiswa yang melakukan penelitian. Ada yang berasal dari Pulau Lombok sendiri, kemudian Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Hasil dari pengujian kami berupa lembar hasil uji, biasanya digunakan untuk menentukan jenis penyakit yang menyerang biota, dan biasanya dijadikan dasar bagi pembudidaya untuk menentukan langkah selanjutnya. Baik itu pengobatan, panen dini, atau keputusan untuk menebar benihnya. Contohnya Pak Niko, dia pembudidaya lobster, dia terkena penyakit, kemudian mengujikan sampelnya ke kita, dan hasil dari pengujian itu membuat dia berkeputusan untuk melakukan pengobatan dan langkah teknis lain. Yang kelima, pelayanan ramah dan responsif. Teman-teman bisa membuktikan di nomor WA 0818 579 997. Pelayanan di luar jam dan hari kerja bisa dengan perjanjian. Keenam, waktu penyelesaian uji sampel yang terukur. Laboratorium kami memiliki standar waktu penyelesaian uji sampel. Teman-teman bisa memonitor penyelesaian pengujian melalui layanan WhatsApp. Segera setelah sampel selesai dianalisa, customer akan dihubungi dan LHU, laporan hasil uji, segera dikirimkan dalam bentuk soft copy via email atau WhatsApp, atau dikirim dalam bentuk hard copy jika customer menghendaki. Ketujuh, banyak pilihan parameter uji. Laboratorium Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok mampu melakukan 40 parameter pengujian yang terdiri dari pengujian parasitologi, biologi molekuler, kualitas air, mikrobiologi, dan histopatologi. Untuk meningkatkan pelayanan di Laboratorium Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, tentunya di kesempatan tahun ini atau tahun yang akan datang, kami akan melakukan penambahan ruang lingkup pengujian di laboratorium kami. Seperti contohnya tahun ini merencanakan 2 parameter untuk menambah ruang lingkup akreditasi, sehingga lingkup akreditasi yang dilakukan oleh laboratorium kami itu menjadi lebih banyak. Untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat, tentunya kami selain yang sudah disampaikan sebelumnya di video ini, kami kedepannya tentunya akan lebih mempercepat penyelesaian LHU, bagaimana administrasi LHU lebih ramping sehingga hasilnya bisa lebih cepat dan tidak ada pengulangan prosedur atau SOP dalam menyelesaikan sebuah LHU. Di era sekarang ini mungkin teman-teman semua sudah banyak ataupun pernah mendengar namanya sebuah pekerjaan analis data. Nah, sebuah pekerjaan analis data ini sebuah pekerjaan yang menjadi tren masa kini dan tentunya menjadi tren pekerjaan masa depan. Seorang analis data tentunya berkaitan erat dengan data. Pekerjaannya adalah menganalisis data sehingga dia perlu data-data yang akurat. Hasil
hasilnya dari pekerjaan seorang analis data tentunya akan akurat pula. Laboratorium kami menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan data yang akurat karena laboratorium kami mempunyai metode yang jelas, standar pengujian yang sudah ada standarnya tentunya, dilengkapi dengan manual, baik itu SOP, SNI, dan seterusnya. Sehingga data yang dihasilkan oleh laboratorium kami tentunya merupakan data yang cukup bisa dipercaya dan bisa ditelusuri. Nah, kedepannya saya pikir namanya sebuah laboratorium tentunya menjadi yang strategis karena sangat erat dengan penyediaan data yang akurat. Data-data ini tentunya kedepannya menjadi sebuah hal yang strategis bagi sebuah unit organisasi atau sebuah entitas bisnis agar pengambilan keputusan dari manajemennya tidak melenceng terlalu jauh, agar pengambilan keputusannya meminimalisir resiko sekecil mungkin, sehingga sebaiknya setiap keputusan yang diambil oleh organisasi atau entitas bisnis tentunya berdasarkan data. Nah, data inilah yang akan kita sediakan di laboratorium kami, termasuk data-data tentang kualitas air, tentang kesehatan ikan lingkungan, data tentang penyakit ikan, dan selanjutnya data tentang mikrobiologi. 8. Pengiriman sampel fleksibel. Sobat budidaya di area Lombok bisa langsung mengantar sampel ke lokasi kami sambil menyusuri dan menikmati keindahan pantai yang teduh. Untuk yang dari luar Pulau Lombok, kami ada layanan penjemputan sampel pada titik tertentu di Mataram untuk diuji di hari berikutnya. Sobat budidaya juga bisa mengirimkan sampel menggunakan jasa layanan pos, JNE, JNT, Tiki, Shopee Express, dan Si Cepat. 9. Kemudahan pembayaran dan transparansi tarif. Teman-teman bisa melakukan pembayaran jasa uji laboratorium melalui pos, ATM, mobile banking, kris, atau melalui teller bank. It's okay. Nah, tunggu apa lagi? Kami tunggu kedatangannya di laboratorium kami dengan senang hati. See you!